Kenapa kamu mau jadi pembantu di sini? Karena Anda Gita Atmaja. 20 tahun yang lalu aku hidup di keluarga bahagia. Sampai mamaku tahu kalau papa selingkuh dengan guru lesku. Gita Atmaja. Orang tua kalian itu sebentar lagi akan bercerai. Mulai sekarang, kalian bisa panggil aku Mama. Bukan Ibu Guru lagi, oke? Gak mau. Dasar anak jahat! Ibu yang jahat. Ibu udah bikin adikku nangis. Mau dia nangis guling-guling sekalipun, aku gak peduli. Baru ditinggal mati satu anak aja udah gila. Seru. Waktu adikku demam, aku minta tolong kamu buat bawa dia ke rumah sakit. Tapi kamu diam aja. Aku bakalan kasih tahu papa kalau kamu itu jahat. Sekarang papa kamu itu lagi stres berat. Karena saya sudah memiliki semua harta papa kamu. Dan saya juga udah bikin papa kamu itu punya utang miliaran. Kalau papa kamu itu sayang sama kamu, dia akan tetap hidup dan akan membayar semua hutang-hutangnya. Tapi aku gak yakin kalau papa kamu itu sayang sama kamu. Dasar ibu jahat, aku pukul kamu. Kamu lupa, ini semua gara-gara kamu. Siapa suruh kamu gak tahan godaan? Ibu boleh kan jadi ibu guru kamu? Papa. Ternyata papa kamu tuh sama sekali nggak sayang sama kamu. Di umur 8 tahun, semua mimpi indahku hancur. Sejak saat itu, yang tersisa di hidupku hanya balas dendam. Jadi nama kamu itu Salma. Mau permen? Sejak umur 8 tahun, saya sudah tidak makan permen, Nyonya. Dan saya ingin menjadi pembantu di sini karena saya kagum dengan keluarga Nyonya Gita yang begitu harmonis. Saya ingin menjadi bagian dari keluarga Nyonya. Aku akan balas kamu, Gita Atmaja. Kamu harus bayar semuanya. Katanya, mereka masih sangat mesra, meski sudah menikah selama 15 tahun. Sayang, Aku besok ada kelas. Aku harus tidur. Tapi ternyata, hubungan mereka sedingin es. Gita, apa perlu aku yang bantu kasih kehangatan di pernikahan kamu? Arya Atmaja, anak dari keluarga pejabat, seorang dosen filsafat dan seorang suami yang terkenal hebat. Ngapain kamu di sini? Nyonya minta saya bersihin kamar mandi ini, Tuan. Keluar. Maaf. Tunggu. Gelang kaki kamu jatuh.
Gelang kaki kamu jatuh. Aku punya sesuatu buat kamu. Pakai. Aku suka hadiah kamu, sayang. Tring tring, tring tring. Kamu pikir suara yang menyenangkan ini adalah suara musik penuh cinta? Ini justru suara dari hancurnya pernikahan kamu. Semuanya bermula dari sini. Aku bakal ajak kamu terbang tinggi, terus aku akan biarkan kamu jatuh ke neraka paling dalam. Ya ampun, kalung kamu bagus banget. Iya dong. Soalnya ini kan mas kawin aku. Wanita ini benar-benar seorang pencuri. Wanita ini benar-benar seorang pencuri. Dia bukan cuma mencuri kalung berlian mama, tapi juga mencuri papa. Ngapain kamu di sini? Itu kalung istri saya, itu mas kawin istri saya. Gimana kalau kamu kasih kalung ini buat aku? Aku akan pakai kalung ini tanpa selai benang pun. Khusus buat kamu. Aku datang buat nunjukin ke semua orang siapa wanita ini sebenarnya. Ini buburnya, Nyonya. Pasti kamu kan yang udah curi kalung berlian saya. Bukan saya pencurinya. Bohong. Saya tadi cuma ganti baju sebentar. Cuman kamu yang beresin kamar saya. Kalungnya nggak ada di kamar dia, Nyonya. Berarti belum dipindahin sama dia. Ayo buruan. Buruan kalian geledah. Lepasin! Nyonya udah lihat kan? Saya nggak nyuri kalung Nyonya. Kamu nggak apa-apa. Nyonya, kalung berliannya sudah ketemu di saku jaket Nyonya. Jangan ngaco kamu. Jelas-jelas perhiasan itu saya taruh di kotak perhiasan. Cukup gitu. Sekarang minta maaf sama Salma. Apa pantas aku minta maaf sama pembantu kayak dia? Kenapa sih kamu belain dia, Mas? Apa kamu berdua selingkuh? Kamu sadar kita? Apa yang kamu omongin itu tuduhan yang serius.
Saya mau minta maaf atas apa yang udah istri saya lakukan. Tidak menyangka kalau dia akan melakukan seperti itu sama kamu. Nggak apa-apa kok Tuan. Nyonya emang seperti itu. Saya udah mulai terbiasa kok. Ada yang bisa saya bantu? Di leher belakang saya Tuan. Kamu masuk ke jebakan aku, Nyonya Gita. Aku cuma mau bersikap adil. Orang jahat kayak kamu harus dihukum sama orang yang jauh lebih jahat. Betapa rendahnya orang yang sepanjang hidupnya selalu menginginkan milik orang lain. Kenapa ibu pakai baju mamaku? Karena aku suka barang-barang mama kamu. Baju, perhiasan, dan suaminya. Aku suka semuanya. Soal kalung berlian itu, saya minta maaf ya. Saya terlalu emosi. Iya nggak apa-apa Nyonya. Dia pikir dia bisa pegang kalung itu, dan dia pikir dia bisa miliki. Bodoh kan? Bukan hanya bodoh Nyonya, tapi juga jahat. Orang seperti itu harusnya dihukum. Baguslah kalau kamu hati. Sayangnya, kamu yang gak ngerti. Jadi, biar aku yang ngajarin kamu. Sudah waktunya berangkat Nyonya. Aku gak bakal biarin kamu mati secepat itu. Karena hukuman kamu baru aja dimulai. Kenapa kamu pakai gaun istri saya? Cantik nggak Tuan? Cantik. Tapi itu bukan milikmu. Tapi saya suka barang-barang Nyonya. Bajunya, perhiasannya, dan... Dan apa? Boleh tolong resletingmu Tuan? Kita putar balik. Ternyata yang paling seru dari sebuah pernikahan bukan saat malam pertama, tapi saat kamu berusaha membuktikan pasangan kamu selingkuh atau enggak. Kamu kan yang udah kirim pesan itu? Dasar wanita jalang. Kejutan! Surprise! Happy anniversary sayang. Aku lagi pakai gaun kamu,
Tapi aku rasa Tuan Arya lebih suka melihat aku tanpa sehelai benang pun. Ya kan Nyonya? Bukannya hari ini hari anniversary pernikahan Tuan dan Nyonya Gita? Oh iya, aku lupa. Tenang aja Tuan. Saya sudah siapkan surprise untuk Nyonya Gita kok. Aku pikir tuh Arya benar-benar selingkuh. Mana mungkin sih si Arya selingkuh? Kalian kan sama-sama bucin. Ya, tapi kalah bucin lah sama kalian berdua. Bucin apanya? Freddy tuh gak ada romantis-romantisnya tahu. Apaan? Sebentar ya, saya harus ke dalam. Kamu pikir setelah kamu bikinin aku pesta kayak gini, aku bakal berhenti curiga? Ngapain kamu di luar? Saya cuman cari angin Nyonya. Cari angin. Kenapa kamu harus takut? Dan kenapa harus sama suami saya?